bukan juga kalau misalnya dia nunduk sakit atau dia ini apa tuh gaya kifosis ya, gaya lordosis ya, jadi ke depan, ekstensi, fleksi ya. Nah, ini dicoba dites ya, ataukah dia makin. Nah, ada juga orang kalau saya lihat sekarang kan banyak banget ya, kanan kiri ketak-ketak ya, tarik ketak-ketak, semua SOP sama ya. Padahal nggak semua SOP itu sama, pasien datang tuh di semua dikeretak, nggak mesti ya, bunyi pun nggak mesti sebenarnya. Yang penting posturnya tuh benar ya, kalau saya itu posturnya benar, dia lurus, nggak masuk ke dalam atau nggak ke kanan ke kiri ya, atau dia nggak ke depan ya. Nah, kita tes provokasi. Oh, dia nunduk sakit ya, fleksi dia sakit. Oh, berarti dia ini terlalu nonjor keluar. Oh, dia ini di apa ekstensi ya. Oh, berarti dia ini masuk ke dalam. Nah, ada pun saran dan pantangan kita kasih tahu. Oh, Bapak jangan eh, tidur apa Bapak jangan bawa mobil dengan lembar pilo misalnya, dengan yang melengkung karena Bapak masuk ke dalam tambah melengkung pasti. Atau oh Bapak hati-hati ya, gerakan yang misalnya kobra ya akan masuk ke dalam ya, itu setelah dibenerin bisa ke dalam lagi. Nah, atau gerakan-gerakan yang apa lateral ya, lateral sinistra, lateral dekstra, ya, ke kanan ke kiri ya, rotasi ya, rotasi ke kanan, rotasi ke kiri ya, itu bisa kita tes ya. Tapi panjang sih kalau kita pengalaman nggak mesti ini. Ini cuman saya berbagi ilmu aja ya. Itu satu pasien begini lumayan ya, apalagi pasiennya rame. Oke. Nah, ini tes SLR yang tadi saya sebutkan, dia kalau positif 70 derajat berarti dia positif ya, menyeri. Atau cross yang berseberangan, cross itu bersimpangan sebelahnya ya. Atau Patrick ya, Patrick ini bisa kita tahu pada sacroiliac joint-nya ya, sacroiliac itu sendi panggulnya, pelviksnya ya, itu isi lateralnya ya. Bisa juga kontrapetrix ya, berlawanan ya. Di sini sacroiliac ini yang saya sebutkan ya. Nah, ini falsafa nafsiger. Ini buat leher ya. Dia tarik nafas, dia hembus, dia berasa nggak menjalar di bagian leher ya. Atau kita tekan di bagian apa tuh, bagian arah trapes, terus bagian ke SCM-nya ya, SCM-nya ya, sternocleidomastoidnya ya. Nah, itu apakah ada masalah bagian jugular ya, dekat jugular itu ya. Oke. Nah, ini ada kernik tes juga, dia tekuk, dia naikin ke atas, berasa nggak? Kalau positif berarti masalah. Dia tekuk lehernya, kakinya ditekuk, ada nggak sampai ketarik dari leher sampai ke bawah? Atau dia ikut nggak bisa lurus? Ya, ini juga bisa kita tentukan dengan kernik atau Brudzinski. Ya, nah, ini penunjang ya, X-ray, myelogram, MRI, ya, elektromiografi ya. Kalau pasiennya mau silakan ya. Nah, terapinya ya kita masuk ke intervensinya. Ya, masuk ke intervensinya. Ini udah ngantuk belum teman-teman ya? Nggak ngantuk ya? Terus ya. Nah, terapi fisik ini bisa kita lakukan dengan pasif ya. Pasif tuh berarti apa tuh, dibantu ya, dibantu orang lain ya. Kalau aktif dia sendiri ya, bisa kita dengan kompres air hangat atau air dingin ya, atau ES ya, atau TENS ya, atau ultrason ya, atau latihan dan modifikasi gaya hidup ya. Kita ajarkan ya, Ibu Bapak jangan duduknya begini, oh kasurnya jangan yang melengkung ya, atau Bapak ngambil barang jangan ke kanan ya karena Bapak ini sudah melengkung. Ada yang pasien-pasien tuh pas saya lihat, wah ini bengkoknya ke sini. Bapak nih ubah dong Pak. Laptop Bapak ubah, jangan ke kiri. Karena bengkok Bapak ini bendingnya sih ke kanan. Ya, bener nggak Pak Bapak ini? Nah, kita ketahui, bener katanya. Oh, laptop saya memang ke kiri. Karena kalau ke kanan ada barang. Nah, itu. Dia berapa hari, berapa jam, berapa bulan, berapa tahun begitu. Pasti berubah. Ya, sama kayak kita naruh dompet di bokong ya. Kalau dua-dua dompetnya tebal, terus isinya sama nggak apa-apa. Atau dompetnya kasih ke saya, ya. Nah, itu pasti akan berubah ya posisinya, ya. Nah, karena kita aspetri, ya kita juga membahas tentang herbal. Ini yang coret-coret gimana nih menghilangkannya? Saya nggak paham. Banyak banget dicoret. Ibu Lina, ini gimana sih kalau buang coretan? Oh, ada erasernya.
Oke, udah saya bisa. Terus tadi ada herbal, ya, ada herbal. Ini kok ngilangnya gimana? Oke, ya. Nah, herbal itu biasanya efeknya ya karena dia nyeri, ya kita mengurangi nyeri, ya pasti analgesik, antiinflamasi, ya pasti ada peradangan di situ, ya. Orang OA pasti juga ada peradangan, orang HNP pasti ada peradangan inflamasi, ya. Nah, makanya ada juga orang tekniknya dengan centau, ya, akuputomi, ya. Benar karena dia stimulasi saraf, ya. Cuman sakitnya luar biasa, ya, akuputomi centau itu, ya. Kalau kita belajar di Cina itu dia menggunakan lidokain dulu, ya. Dia disuntikan dengan lidokain, ya, dikasih NaCl supaya dia sarafnya tuh sama ototnya tuh apa ya, membuka jalur, ya. Nah, baru kita akuputomi. Ya sekarang ada di itu saya lihat ada juga ya di TikTok, ya. Nah, cuman dia tidak menggunakan anestesi, dia langsung, ya. Wah, itu sakit banget, ya. Ya sebenarnya bisa dengan jarum pun bisa, ya, tapi ya memang akuputomi itu 10 kali lipat sampai 20 kali lipat, ya, lebih cepat, ya. Nah, cuman memang sakitnya. Makanya ada kasus-kasus tertentu yang bisa kita gunakan itu. Ya, ada yang nggak perlu, ya, gitu. Nah, efek analgesik dan antiinflamasi dari kencur, ya, Kampheria galangga. Ini 2020 Nita Cahyawati, ya. Ada juga buah jamblang, antiinflamasi, antipiretik, anti demam, ya, dan antioksidan, ya. Yodak et al. 2011. Ada lagi buah kemukus sebagai analgesik, ya. Ada juga daun sembung sebagai analgesik, ya. Nah, ini formula yang bisa kita bikin, ya, untuk rebusan. Tapi kalau bagusnya ekstrak. Kalau saya ekstrak semua, ya. Karena ekstrak itu ada perbandingannya 10 jadi 2, ya. Ada perbandingan 10 jadi 1, ya, macam-macam, ya. Makin makin kuat makin bagus, ya. Tapi lihat-lihat dulu, ya. Makanya orang membuat herbal pun kalau dia nggak belajar farmakologi, ya, nanti saling meniadakan. Misalnya dia pengen BAB, ya, dikasihlah jati Belanda. Dia minum daun teh, ya, nggak jadi BAB-nya. Misalnya dia pengen apa lagi, misalnya dia pengen tidur, misalnya dia pengen tidur makan valerin, ya, atau pala, biji pala. Dia minum kopi, ya, atau dia minum ginseng, ya, nggak jadi tidur, ya. Nah, ada juga yang sifatnya terlalu iritasi, ya, sambiloto misalnya. Nah, kita nggak barengin dengan yang lain, nggak kita kombinasi dengan yang lain, misalnya dengan kunyit, ya. Lama-lama dia akan iritasi ke lambung, ya. Atau dia terlalu banyak sambiloto, ya tensinya turun, ya. Makanya dikombinasi mana yang perlu, ya. Makanya kita belajar formulasi itu di situ, ya. Jadi formulasi itu tujuannya itu, ya. Nah, kencur satu jari karena kita kestrat, ya. Ini saya menggunakan jari, menggunakan biji, ya, menggunakan genggam, ya. Buah jamblang kering 7 biji, buah kemukus 7 biji, daun sembung nyawa, seperempat genggam, kunyit satu jari. Tapi saya nggak pakai ini ya, karena saya sudah ekstrak, ya. Tapi bisa digunakan untuk yang so-so aja lah, ya, yang biasa-biasa, ya, 1 liter jadi 600 seperti biasa, api kecil, jadi mendidih dulu, ya, sudah mendidih, kecilkan apinya, masukkan bahan-bahannya, kecilkan apinya, ya, tutup, karena di sini ada antioksidan, kalau dibuka dia akan nguap, ya, antioksidannya akan lari, ya, akan keluar, ya. Ada juga perlu kita, misalnya kayak temulawak, saya makan temulawak perlu banget untuk lambung saya, Pak Alfian. Tapi saya bikin gendut karena bikin nafsu makan. Gimana nih Pak Alfian gitu kan? Nah, itu kita rebusnya kita buka biar minyak asirinya lari, ya, apa keluar, ya. Jadi nafsu makannya tidak terjadi. Nah, itu teknik-teknik perebusan, decoction. Nah, ini di Aspetri diajarkan semua. Itu buku saya bikin sampai jilid 2, ya. Jilid 1 itu tentang ya Aspetri segala macam. Nah, jilid 2 itu sudah tentang praktek. Nah, rencana saya mau bikin jilid 3. Ya, bukan jilid 3 mungkin, ya. Nggak terlalu banyak. Nanti mungkin buku khusus lah gitu, ya, tentang sistem organ, terus penanganannya dengan fitoterapi herbal. Cuma belum sempat, ya, karena banyak banget, ya, kerjaannya. Nah, ini herbal yang saya punya di klinik, yang saya buat sendiri. Ada minyak gosoknya, ada pala, ada cengkeh, ada serai, ya. Ada yang olesnya, ada herbalnya juga. Yang namanya biotritis ini sedang saya daftarkan, BPOM, ya.
dengan teman Aspetri juga ya, tapi sampai sekarang belum jadi. Nggak tahu kendalanya di mana. Ada dua produk, sebenarnya produk saya ada 25 ya. Nah, saya lagi daftarkan dua dulu. Kalau dua masuk langsung saya daftarkan berikutnya. Mungkin di sini ada ya orangnya, nggak ada kali ya. Nah, ini sekarang saya nembak langsung ya, gimana nih prosesnya. Ya mudah-mudahan cepat selesai karena rencana kita banyak sekali ya, banyak sekali nanti ke depannya ya. Nah, ini ada teknik manipulasi yang tadi sudah herbal ya. Nah, sekarang sentuhannya. Nah, ini Pak Ketum nih bagus banget kalau dia bikin apa ya, flyer atau bikin kata-kata tuh oke banget lah gitu ya. Karena apa ya? Apa ya? Menjual ya, menjual ya, menjual. Nah, tadi sudah herbalnya, sekarang kita ke sentuhannya. Nah, tadi saya bilang sentuhan apa nih? Sentuhan kolbu apa sentuhan dompet nih saya bilang tadi itu kan. Nah, terus jadi saya punya metode namanya Bonfix ya. Jadi sekarang tuh udah banyak lah ya metode apa ya. Sebenarnya dasarnya chiropractic ya, dasarnya fisioterapi sebenarnya ya. Saya belajar sebelum-sebelumnya. Cuman saya bikin soft karena yang di sekarang tuh terlalu over ya. Karena pasien saya ada yang 94, ada yang 84 ya, ya tua-tua lah, ada yang anak kecil ya, jadi saya soft soft dan memang tidak sampai yang petak ya, enggak ya. Ya sebenarnya itu nggak ada masalah, bunyi itu kan cuma gas ya, kayak tangan kita diginin gas ya, nggak mesti sebenarnya ya, mau bunyi mau nggak mesti sebenarnya ya. Nah, manipulasi dengan amplitude pendek. Nah, ini kan orang juga bikin sebenarnya amplitude pendek dengan cepat tinggi yang menggerakkan sendi melebihi batas yang dapat digerakkan oleh pasien. Ini HVLA ya. Ini sebenarnya dasar dari apa eh, fisioterapi chiropractic. Ya di fisioterapi kita belajar ya. Di Cina kita belajar tuina namanya. Tuina cengku namanya. Ya, saya kemarin di sana. Oh, ternyata di sana juga sudah ada ya. Saya lakukan ini kan sudah dari 2010, berarti sudah 13 tahun ya. Sekarang boomingnya luar biasa. Sama lintah juga boomingnya luar biasa. Pada 2010. Kai juga. Kai itu saya pertama kali saya itu 2010 ya bersama Kang Haris dulu ya. Kalau Inta tuh Kang Goharto ya, Kang Sofian dulu ya, kita sering bareng-bareng lah ya dulu ya, sesepuh-sesepuh ya. Kita keliling ya dulu ya. Nah, mobilisasi itu bagaimana gerakan yang diberikan ya untuk fisiologi fungsi ya, meningkatkan ring of motion. Misalnya tangannya tadi nggak bisa ngangkat, oh frozen shoulder ya, misalnya, atau dia impeachment ya, atau dia bursitis ya, dia nggak bisa ngangkat ya. Nah, kita bisa apa kita latih dengan raw motionnya, pelan-pelan ya Pak, angkat, pelan-pelan angkat. Tapi yang ngeloknya harus kita benarkan. Kalau ngeloknya nggak kita benarkan, ya tetap ngelok ya. Jadi posisi yang ngeloknya, yang kuncinya harus dibenarkan. Sama kayak banyak yang menyarankan berenang, ya saraf kejepit dengan berenang, nggak bisa. Selama dia ngelok, dia ngunci, tetap nggak bisa. Nah, setelah kita benarkan, sudah ngeloknya, nguncinya sudah oke, nah baru kita apa eh, kita apa tuh kita suruh berenang boleh ya. Nah, bonfek ini ya untuk membenarkan posisi tulang, meningkatkan coordination dengan gerakan manipulasi dan mobilisasi sendi ya, meningkatkan fleksibilitas ya, tahanan, stres, postur dan lain-lain lah. Ya, ini udah tahu lah. Pasti fungsinya untuk saraf kejepit ya. Nah, ini ada teknik manipulasi dan mobilisasi yang saya lakukan. Ini karyawan saya ya, dia lemeskan dulu ya. Jadi kita tuh ngelemesin dulu. Semua kita lemesin ya. Kita lemesin semuanya, depan, belakang ya. Pokoknya dilemesin semua. Ya, setelah dilemaskan, nah baru saya yang benarkan. Ini cuman posisi gerakannya semua saya bikin ya. Sebenarnya nggak mesti semua begini ya. Ada teknik-teknik yang nggak perlu ya sebenarnya. Ada juga yang perlu ya sebenarnya ya. Sama lah sebenarnya dengan yang sekarang ya. Padahal ini sudah saya lakukan 2010 yang lalu ya. Ada teknik yang untuk knee, ada leher, yang ada pinggang, ada eh, apa tuh torakal ya. Tapi soft. Kalau saya soft ya, tidak terlalu kuat ya. Karena kita juga hati-hati karena kalau misalnya ada kapur di pada SCM ya di sini ya, di junggular, nah bisa dia pecah, nah itu yang mengakibatkan bahaya ya. Jadi harus hati-hati juga. Kadang yang di apa di TikTok, di media yang sekarang itu terlalu
keras ya, oke lah, masih muda, masih aman, tidak ada kapur. Tapi kalau ada kapur, hati-hati ya. Menurut saya hati-hati, saran saya, karena dia kalau pecah, dia neken jugular ya, arteri karotis ya, jugular arteri karotis ya, pecah ya. Ada dulu kejadian kan, pernah dulu ya. Nah itu ya, tapi bukan kita ya, orang luar ya. Oke, terus kok nggak bisa jalan? Kenapa? Oh, sorry. Nah, ini ada video ya, video pasien-pasien saya ya. Nah, ini berbagi sharing aja. Ini ada anak kecil, dia jatuh 2 bulan 3 bulan ya. Nah, kelihatan nggak ini videonya? Videonya kelihatan jalan, jalan ya. Kelihatan, kelihatan. Nah, ini kakinya aja panjang sebelah ya, hampir 2 cm lebih, 3 cm lah kayaknya ya. Ini karena jatuh 2 bulan 3 bulan ya, langsung terjadilah begini. Nah, ini saya hidupin videonya. Ini bapaknya sendiri yang memvideokan ya. Jadi dia jalan pun dia udah miring, udah bending Kaki kiri nggak bisa. ke kiri, ya. Terus ya nggak lemah lah, lemah. Pelan ya, pelan-pelan. Nah di bending bisa lumpuh. Pelan-pelan ya. Nah ini sudah agak bagus ya, kita cepatkan aja sampai dia sudah bisa lari. Nah ini sudah lebih bagus lagi, ya. Ini lebih bagus lagi sampai dia sudah bisa lari. Ya. Ini sampai dia sudah bisa lari, sudah aman, ya. Nah, ini kakinya pun juga sudah lurus ya. Nah, ada lagi seorang bapak ya. Ini saya sudah izin ke pasiennya ya. Dia ngangkat berat, ya ngangkat berat. Oh, kok lama sekali ya. Oke, ya. Nah, ini sudah pincang ya, kakinya ada panjang sebelah. Ya. Ini udah bengkok. Oh, segitu ya. Nekuk ya kaki ya. Ini kaki pun nekuk, ya nggak bisa. Nekuk ya. Segitu aja. Ya. Coba Bapak sujud. Oh, nggak kuat berdiri. Nah, pelan-pelan dulu ya. Nah, ini kan bisa kita tes dengan begini ya. Maksudnya dengan gerakan pun kita bisa tahu, oh ini masalahnya di sini. Saya suka suruh ruku, sujud ya. Kalau kita nggak mau tes yang tadi. Coba berdirinya, saya pengen lihat. Nah, ini bisa kita lihat kan dia berdiri ya. Itu di YouTube saya banyak. Slow motion ya. Nah, setelah kita benarkan dia bagus ya. Sekali dibenarkan udah bisa dia lurus ya. Ya nggak apa-apa. Nah, sebagus nggak apa. Nah, udah mana ya? Nggak ada ancang-ancang ya? Tuh, udah lurus ya? Udah lurus ya? Coba nih, cukup pelan-pelan. Nah, udah lurus ya? Oke, tadi kan nekuk ya? Nanti ibu lihat videonya ya, tapi lumayan udah ada dibanding tadi. Ya, Bapak coba duduk sekali lagi, ya. berdiri. Masih ada Tadi duduk sedikit, detik. tapi sudah luar biasa. Kira-kira tadi 1 menit kurang ya? Nah, coba diamin dulu Bapak. Ya. Nah, ada lagi yang Kiri. juga seperti Oh, ini. ancang-ancang ya? Ancang. Oke. Kalau di YouTube saya tuh banyak ya. Kalau mau lihat teman-teman. jalan. Nah, itu pun Kira-kira sempurna ya motornya. susah ya. Iya. Gerak pun sudah susah. Oh, ditegaknya malah kayak bengkok sudah. Nah, itu tarik. Oh iya, nekuk ya. Ruku nggak bisa ya? Nunduk sedikit aja nggak bisa. Tahu apa? Nah, setelah dia dibenerin, ya sekali dia datang udah bisa. Saya bilang kelang sehari. Selang sehari. Coba. Karena kelang sehari saya bilang. Dan lumayan jauh tuh. Dia duduk berdiri pun sudah aman. Ya. Oh, udah nggak? Coba. Dia duduk berdiri pun udah. Oh, ya sudah. Nah, ini kemarin barusan seminggu yang lalu ya. Jadi ada bengkok begini, keluarganya ke saya semua, jadi cepat penanggulangannya. Kenapa jatuh tiba-tiba? Nah, ini lulus ya. Aman kan? Jadi banyak ya, sebenarnya bisa dilihat sendiri. Ini gimana sih? Oh, ancang-ancang ya. Oke, kalau jalan. Terus kita lari ke pencegahan ya. Jadi kalau saya memang seneng kalau paparan tuh dari patofisiologi penyakitnya, penyebabnya ya, terus diagnosanya ya, menegakkan diagnosanya, terus intervensinya apa, terus pencegahannya apa, sarannya apa. Itu saya seneng banget. Saya suka dengan isi di Radio Rasil. Saya di Radio Rasil tuh udah dari 2012, berarti sampai sekarang sudah
11 tahun ya, itu di narasumber di situ tetap Sabtu ketiga keempat ya. Jadi kalau mau nambah ilmu di situ bisa, atau di YouTube saya sudah ada. Nah, pencegahannya otomatis mengurangi yang high impact ya. Kalau sudah pernah kena, orang yang belum pernah kena bisa kena, apalagi yang sudah pernah kena. Jadi high impact dikurangin, dia boleh berjalan ya, dia boleh sepeda statis, dia boleh berenang. Terus hindarin dengan angkat-angkat berat ya, biasanya 10% dari berat badan. Misalnya kita beratnya 80 kilo, 8 kilo maksimum. Dan itu stabil kanan kiri, nggak boleh kanan doang ya. Tidur di tempat yang datar dan keras ya. Kenapa? Karena kalau nggak keras dia meleot ya. Kalau misal dia meleot pasti akan kejepit lagi, karena tidur itu paling nggak 6 sampai 8 jam ya. Terus hindari olahraga yang dapat menimbulkan trauma ya, misalnya badminton ya, kan dia loncat ya. Terus apa lagi ya, futsal ya, itu kan high impactnya gede ya, itu kurangin ya. Dan banyak pasien saya kena ACL jadinya, kena futsal ya, kena ya bukan nekel bola, nekel kaki malah ya. Nah, terus kurangin berat badan, karena berat badan itu akan menekan ya, kompresi ya. Jadi nanti faktor kompresi bisa. Terus jaga postur tubuh baik, ya, duduk dan berdiri ya. Jadi ergonomis ya, ergonomis, waktu kita duduk berdiri ngambil barang ya, kita jongkok dulu hadapin barang ya. Nah, seperti ini kan ya, duduknya tegap bagus ya. Berdirinya pun tegap bagus, bukan dia ada chinnya ke depan ya, atau dia terlalu mundur, terlalu kiposis atau lordosis ya. Nah, ini ada senam-senam yang saya ajarkan untuk setelah diterapi. Nah, biasanya setelah terapi saya informasikan ke pasien, ya, begini tekniknya, begini, 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 ya, apa yang harus dilakukan di rumah sebelum dan sesudah bangun, ya. Jadi saya jabarkan supaya pasien bisa melakukan untuk edukasi, karena dia bisa sembuh. Ada pasien saya kemarin sudah 5 tahun baru datang lagi karena kena ya. Ada yang kemarin 10 tahun, ada yang 11 tahun baru kena lagi ya. Nah, ini boleh saya tanya dikit mungkin ya. Video stretching ya. Nah, ini stretchingnya ya, boleh kita regangkan tangan terus ditahan sampai terasa ketarik atau 15 di pinggangnya ya. 3 dan seterusnya 15 ke kiri. Ke kiri juga ya sama. Di YouTube saya ada untuk stretching leher, stretching pinggang, stretching shoulder ya, ada semua. Dada busungkan. Dada busungkan ya. Oke. Ditahan, napas biasa 1 sampai bagian 15. kiposis ya. Oke. Saya mau ngapus malah ke coret. Sama ya. Oke, coba kita. Lambat ya. Terlalu berat videonya. Kita lewatin aja kali ya. Bisa nggak dilewatin? Oh, habis ya, habis, ternyata habis ya. Ya, oke, demikianlah paparan saya. Silakan yang ingin bertanya. Oh, saya kembalikan ke moderator. Saya kembalikan ke moderator ya. Silakan moderator, saya kembalikan ke moderator. Mas Sagi, ya teman-teman sudah selesai paparan kita. Ya, moderatornya gimana? Oke, baik. Terima kasih Pak Alpian, luar biasa ya materinya, daging semua. Tadi sudah disebutkan bagaimana itu apa tentang HNP, saraf kejepit, dan teknik-teknik cara mengobatinya secara intervensi maupun secara herbalnya. Tadi sudah jelaskan apa penyebabnya, resikonya seperti apa, dan herbalnya apa saja. Tadi sudah sangat jelas sekali. Seperti contohnya bisa dengan herbal ya, dengan jamblang untuk inflamasinya ya. Ada juga buah kemukus maupun daun sembung tadi yang saya tangkap itu. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa gunakan apa yang tadi disebutkan oleh pemateri kita. Baiklah, untuk Bapak Ibu sekalian, bagi yang ingin bertanya akan kami persilakan bisa mengangkat tangan ya, raise hand, ataupun bisa menulis di chat kolam pertanyaan ya. Silakan Bapak Ibu.
Selamat siang, saya Betty mau bertanya, Pak. Untuk yang bertanya, mohon diperkenalkan nama dan alamatnya, domisilinya di mana? Silakan. Oh ya, baik. Saya Betty. Saya tinggal di Sidoarjo. Saya ingin tanya kepada Pak Alfian, perbedaan dari rasa sensasi nyeri itu dari HNP atau dari organ yang sakit atau dari kelumpuhan dari stroke. Apakah ada perbedaan? Yang nomor satu. Yang nomor dua, obat ramuan herbal itu efek kerjanya kan HNP itu kan kecepit ya. Nah, apakah HNP itu kan perlu digeser? Ataukah dengan minum herbal itu terjadi pergeseran? Atau dia inflamasinya dia sudah reda begitu? Mohon petunjuk. Terima kasih. Kita jawab dulu atau gimana, moderator? Silakan Pak Alfian dijawab dulu. Ya, saya suka lupa saya nih. Ya, Ya, betul. Terima kasih Bu Betty. Pertanyaannya luar biasa. Ya, Bu Betty ini teman saya di RPL juga. Ya, sama kayak Pak Agus juga. Ya, tadi Bu Betty malah yang mengingatkan untuk di-share di grup RPL. Ya, karena saya pernah juga sudah memaparkan ini kalau nggak salah waktu konversi nilai ya. Makanya saya kirim lagi. Ya sudah, alhamdulillah Bu Betty mengingatkan. Makasih Bu Betty. Jadi tadi perbedaan antara stroke HNP ya sangat beda ya. Kalau stroke itu sistem saraf pusat ya. Jadi otaknya yang infak atau otaknya yang mengalami apa tuh namanya hemoragik ya. Jadi stroke itu ada dua ya, ada yang hemoragik dan non hemoragik yang pecah dengan penyumbatan. Dan stroke pun ada jenisnya, ada yang flaccid dan ada yang spastik ya. Ada flaccid itu lemah, mati ya, ada yang spastik itu kaku ya, itu berbeda banget kita ngelihat. Atau lagi ada lagi Bellpassi ya, ada orang datang mencong gini dong ya, kaki tangannya aman ya, itu bukan stroke ya, itu nerve saraf ke 7 ya, saraf ke 7 facialis yang bermasalah ya, karena dingin, karena virus ya, itu nerve ya. Nah tapi kalau stroke itu kepalanya bermasalah ya, bisa kena frontalnya, bisa kena parietalnya, bisa kena temporalnya, bisa kena occipitalnya, ya, bagian mana, ya, atau bisa kena bagian dalamnya, ya, apa tuh namanya, saya jadi lupa ya. Nah, jadi sebelah kanan, sebelah kiri, ya, dia biasanya silang, tractus pyramidalis. Jadi kalau dia kena sebelah kanan, sebelah kiri yang kena, ya, sebelah kiri kepalanya kena, sebelah kanan yang lemah, ya. Jadi dia berbeda, apalagi kena basal ganglianya, ya. Jadi tidak sama, ya. Jadi stroke itu prosesornya kita anggap, ya. Kalau tulang belakang itu dari prosesor menghantarkan saraf dari tulang belakang. Jadi kalau si prosesor itu adalah sensoriknya untuk menghantarkan, kalau tulang belakang itu motoriknya. Ya, jadi sangat berbeda ya. Jadi dari kepala dia perintahkan ke bawah. Tapi kalau kepalanya masalah, rasa sama nyeri kan juga ada di gejala stroke awal, Pak Alfian. Benar. Makanya tadi bagus ya, pertanyaan Bu Beto tuh bagus banget. Karena kita harus tahu menegakkan diagnosa ya. Karena sensasi stroke itu bisa juga dia ngomong nggak bisa ya, afasia ya. Dia juga bisa pelok ya. Dia juga bisa sensasi kesemutan. Di mana bagian dia yang kena ya, infaknya kemana. Tapi bisa kita bedakan ya. Kalau orang saraf kejepit itu gampang banget bedanya. Nggak mungkin dia tangan kakinya lemah sebelah, ya, hemiplegia. Ya nggak mungkin dia sebelah. Ya, kalau saraf kejepit dia masih bisa jalan, tidak menekuk begitu spatik ya. Nah dia menjalarnya sebelah, biasanya kakinya sebelah. Ya nggak tangannya, jarang. Ya kecuali kejepitnya banyak dari ke atas sampai ke bawah. Nah itu bisa jadi. Ya saya lagi nangani pasien yang siglomedia. Jadi kistanya itu di seluruh tulang belakang, ya lumpuh sekarang. Alhamdulillah kemarin tangannya sudah bisa genggam kuat, ya dari yang dari yang lemah, ya terus nggak bisa noleh, ikut badannya begini, kursi roda, udah bisa noleh, ya. Ya mudah-mudahan itu Allah sembuhkan, ya.
Nah, jadi beda banget, jelas gampang banget yang memperjelasnya itu stroke dengan HNP. Ya memang sensasi sama karena saraf, ya karena saraf. Neuromuskular, neuromuskular itu stroke masuk neuromuskular, HNP termasuk neuromuskular, sama, benar, ya. Jadi ada sensasi panas, sensasi apa tuh, sensasi kesemutan, sensasi baal, sama, ya. Cuman membedakannya gampang. Biasanya stroke sebelah, ya, atau di lumpuh total. Dia pecah, lumpuh total, biasanya rumah sakit. Ya. Ini azan kita berhenti dulu mungkin ya. Ada azan, selesaiin azan dulu ya. Ya, Pak Alvin Ya, tadi dihentikan ada sejenak. jadi 5 menit ya. Sambung lagi ya. Baik, ya, kita mulai lagi ya. Oke, tadi soalnya ada yang buka azan. Ya, kalau di sini belum kedengaran karena di ruangan ya. Herbal tadi bersifat inflamasi harus dibenarkan ya. Nah, ini bagus juga. Ya, pertanyaan yang bagus juga ya. Jadi mau kita obat medis, mau kita disuntik, mau kita endoskopi, ya, selama posisinya tidak dibenarkan, tidak akan benar. Ya, banyak orang fisioterapi doang, ya, tapi tidak dibenarkan posisinya. Enak sesaat karena masuk otot, ya, tapi akan kembali lagi, ya. Ada orang menggunakan obat medis anti nyeri, ya, misalnya, ya pokoknya yang paling nyeri lah, atau golongan kortikosteroid, ya, enak chest plank, ya, tapi berapa jam kemudian sakit lagi karena benar yang Bu Betty tadi bilang, posisinya tidak dibenarkan. Makanya kombinasi intervensi itu sangat bagus. Kalau saya gini, saya benarkan posisinya, saya urus muscle ototnya, saya urus sarafnya, saya kasih herbal atau olesan, ya, supaya mengurangi inflamasinya. Karena setelah kita benarkan posisi tadi yang nggak benar, kita luruskan, pasti ada inflamasi pun juga, pasti ototnya juga pegel. Nah, kombinasi itu sangat penting, ya. Dan kita tadi sudah jelaskan herbal tadi untuk antiinflamasi, antioksidan, analgesik, ya. Bukan untuk membenarkan, ya, bukan untuk membenarkan, ya. Jelas ya, clear, ya. Bagus, sangat bagus, ya, membuka wawasan kita. Oke, ada yang Oke, mau bertanya lagi? baik. Ini ada pertanyaan dari chat ya, Pak Alfian ya. Ya, Ini silakan. pertanyaan dari Pak Rida Hanim. Nah, Pak Alfian, kalau sudah terjadi skelosis atau tulang belakang berbentuk es selama 10 tahun, apakah dengan terapi bisa pulih sedia kala? Berapa persen bisa pulihnya dan usianya sudah 75 tahun, berjenis kelamin perempuan? Nah, satu lagi nih Pak, biar ini ya. Terus ini ada pertanyaan lagi nih dari Nuridawati Hasanah. Saya boleh minta alamat prakteknya Pak Alpian? Saya ada keluhan tangan sebelah kiri nggak bisa diangkat. Maksimal sudah coba beberapa metode, tetapi belum juga ada perbaikan. Oke, Pak Alpian silakan menjawab. Oke, jadi yang pertama tadi skoliosis 10 tahun. Skoliosis. Itu sudah tahu ya, teman-teman ya. Jadi atasnya bengkok, bawahnya bengkok, ya, letter S, ya. Namanya skoliosis. Ada yang cuman dia C, ya, itu namanya bending, ya. Bending C ke kanan atau ke kiri, ya. Jadi kita harus tahu ya, itu yang mana bending, yang mana enggak. Nah, skoliosis yang sudah lama 10 tahun itu tergantung derajatnya juga. Ya, kalau derajatnya sudah terlalu akan repot, ya, karena sudah keras biasanya. Nah, tetapi kita mengurangi nyerinya, mengurangi sakitnya bisa. Ya, mengurangi sakitnya, mengurangi nyerinya, mengurangi tidak bertambahnya bisa. Ya, dengan edukasi juga. Nanti setelah kita benerin, kita edukasi dengan dia. Misalnya dia bengkok kiposis sebelah, kiposis lagi, skoliosis bagian atasnya sebelah kanan, ya, torakalnya ke kanan, sedangkan lumbalnya sebelah kiri.
ya. Nah, kita lawan, Pak, Bapak senamnya harus lawan, Bapak lihat kaca, ya, Bapak perbaikin postur sendiri. Ya, tapi selama kita benarkan itu, kita adjust terus, ya, adjust yang mana posisinya yang salah, ya, adjust sampai dia bisa ya kalau lurus kembali nggak mungkin, ya karena sudah 10 tahun, ya. Jadi mengurangi sakitnya, tidak memperparahnya, itu, ya. Jadi untuk kasus skolosis, ya, yang sudah derajatnya tinggi itu akan sulit, ya. Tapi kalau derajatnya dan baru, ya kemarin ada pasien saya dia mau masuk angkatan udara, ya. Nah, dia mau masuk angkatan udara, dia nggak lulus karena kesehatannya ada skoliosis sedikit banget. Kalau nggak salah 13 derajat apa berapa ya, 12 derajat apa saya lupa, ya. Nah, itu 2 bulan kita terapi, dia lulus, ya. Sekarang masuk angkatan udara, ya, karena bapaknya pilot, dia pengen juga jadi pilot, ya. Ya, alhamdulillah ada saksinya, juga ada pasien saya sendiri, ya. Nah, itu bisa dengan edukasi kita benarkan, bisa, tapi derajatnya kecil, ya, itu. Terus yang selanjutnya nanya alamat, ya, alamat saya di Google tuh bisa dicek atau di searching Rumah Sehat Indonesia, RSI Pondok Kelapa, ya, tapi ada kata kunci Pondok Kelapa, karena dulu saya rumah sehat itu udah duluan nih dari 2010, cuman saya nggak hakikan, jadi banyak sekali rumah sehat, ya, sampai rumah sakit pun rumah sehat sekarang, ya, padahal dari 2010, ya, itu. Saya berdiri rumah sehat tuh Maret 2010, ya, itu. Jadi sudah 13 tahun, ya. Jadi buka aja Rumah Sehat Indonesia Pondok Kelapa, searching di Google ada, atau di YouTube saya, nama saya RM Alfian MSc, ya, itu. Oke, silakan Mas Agi, moderator. Mas Agi. Oke, selanjutnya ada pertanyaan nih. Maaf Pak, mau tanya untuk investment syndrome herbalnya apa? Bisa dibantu Pak Alfian untuk menjawab? Nah, saya balas chat dulu. Apa tuh? Boleh di chat apa tadi? Untuk investment syndrome herbal yang bisa membantunya herbal apa? Syndrome investment. Apa ya? Pak. Boleh jelaskan lagi apa tulisan? Shoulder impingement syndrome. Oh, shoulder. Ah, itu. Aduh. Ini yang bertanya langsung nih bapaknya. Ya, soal itu kan yang paling ribet biasanya kan kalau kita fisik tuh udah pasti bisa pingsan itu. Jadi gini, ya. Jadi masalah bahu itu banyak, ya. Ada nama impeachment. Impeachment itu cuma kejepit biasa, diangkat masih bisa. Ya full pun masih bisa, cuma dia sakit, ya. Nah, terus kalau dia sudah rotator cuff, ya, sudah frozen shoulder, nge-freeze, ya. Jadi rotator cuff-nya itu sudah inflamasi, ya. Injury, ya. Jadi bonggol kita tuh ada serat-serat, serabut-serabut, ya. Makanya kita tahu, harus otot-ototnya tahu. SIDS namanya, ototnya SIDS, ya. Subscapular, acro SID, infrasuppinatus, supraspinatus, apalagi subscapular sama teres minor, ya. Nah, itu otot-otot yang di bahu, ya. Nah, itu harus kita tahu dulu, ya. Kalau kita sudah tahu, bisa kita tentukan. Jadi impeachment itu bukan yang nggak bisa, ya, beda, ya. Yang nggak bisa itu frozen shoulder, rotator cuff, ya. Impeachment itu bisa, masih diangkat, masih bisa, cuma dia nyeri, ya. Tapi kalau sudah rotator cuff, frozen shoulder, ya, nah itu dia mau drop arm test sakit. Drop arm test itu tesnya kita pegang, kita lepaskan sakit, ya. Atau di applied steps itu nggak bisa, dia mau ke atas, ya, dia mau ke belakang, ya, dia mau ke samping, mau nyisir tuh nggak bisa. Nah, itu sudah rotator cuff-nya yang bermasalah. Kalau impingement masih gampang, ya. Nah, rotator cuff itu sudah inflamasi, udah kaku, nge-freeze. Caranya apa? Ya tadi, ya, kita benarkan posisinya, kita masal ototnya, ya, syaratnya kita benarkan, ya. Nah, kasih herbal, ya, pasti bisa. Nah, saya tayangkan yang frozen, atau gini aja, lihat di YouTube saya, ada pasien yang frozen shoulder, ya, yang dia ngangkatnya, ada, sudah pokoknya gitulah. Lihat aja di YouTube saya, Rumah Sehat Indonesia, RM Alfian MSc, di YouTube saya ada itu frozen shoulder, ya.
Nah, jadi makanya state-state itu kita harus tahu ya, gangguan servikal ya, cervical root syndrome ya, gangguan metakarpal, gangguan shoulder ya, gangguan mandibula ya, mandibula yang dia suka mangap, nggak bisa balik ya, atau dia memang dislokasi ya, dislokasi bahu misalnya. Ada pasien saya juga dislokasi bahu, itu saya masukkan. Nah, teknik-tekniknya itu ada ya. Cuman ya kita harus tahu otot mana yang terkena ya, atau ada tendon yang kena ya, atau dia tadi ACL atau PCL ya, atau dia apa lagi ya, ya macam-macam. Kalau di lutut pun ada, di hip pun ada ya. Jadi sendi tulang kita tuh banyak ya, ada hip, ada knee ya, ada ankle ya. Nah, yang mana yang kita harus membenarkan? Ya enggak semua ya. Repot kita Untuk pasien. herbalnya apa, Pak Alfian? Ya kalau verbal Pak, tadi karena gini ya, Mbak, itu kan saya paling banyak juga pasien saya yang frozen shoulder kan. ya. Nah, coba kita langsung di fisik itu kan itu sendiri sakitnya itu ampun-ampun Pak, bahkan Oh bisa iya, iya, itu. iya, karena lengket. Ya, biasa memang saya suka kasih tapi mungkin dari yang lebih pengalaman, herbal yang lebih ampuh untuk mengurangi inflamasinya. Pak. Ya, jadi ini ada bonggol kita, ada kaput kita. Ya. Nah, ini lengket, ya. Kayak engsel pintu deh, engsel pintu rapat, ya. Dia mau buka ke kanan, buka ke depan, ke belakang pasti akan susah. Sama, di sini bonggol kita, ini kaput kita, mau ke kanan, mau ke kiri, mau ke atas, mau ke bawah, dia bergesek, nyangkut. Apalagi yang melapisinya di sini ada serabut-serabut, ya, injury, ya, tambah lengket, ya. Nah, caranya apa? Pertama kita tahu dulu patofisiologinya, yang nge-freeze-nya itu kita lepaskan dulu, inflamasinya, serabut ototnya kita longgarkan, kita lemaskan, ya. Nah, bisa salah satunya dengan herbal yang tadi, formula tadi, ya. Saya punya formula sendiri, ya, pakai ekstrak, ya. Nah, pakai itu juga bisa, ya. Atau kita kompres dulu, ya, lemaskan dulu, ya, nggak boleh langsung, wah pasti nyeri dia, teriak dia pasti, ya benar bisa pingsan karena sakitnya terlalu over, ya, Ya, over Pak. sakit, ya, ya, itu. Jadi nggak boleh langsung juga, ya. Kalau saya ada step, apalagi pasiennya udah tua. Nah, kita tahu itu pasti sakit, kasih tahu juga, edukasi, ibu, bapak, ya, ini akan sakit ya, gitu. Nah, cuman kalau kita mau bantu akupuntur juga boleh. Jadi pain-nya agak berkurang, ya, pain-nya agak berkurang, sakitnya agak berkurang, ya. Ya, herbal kita bantu juga, ya, dengan muscle juga boleh, kalau mau menggunakan ultrasound dulu boleh, ya. Nah, kayak kita teknik itu banyak, atau menggunakan TENS dengan manipulasi ototnya dulu, ya. Nah, baru kita traksi, ya, jangan langsung traksi, tak, wow, pasti teriak dia, mantap. Atau kalau kita punya anestesi boleh, ya, kita pakai lidocaine, ya, nggak berasa dia, ya berasa dikit lah, gitu ya, itu. Oke, ada lagi? Oke, ini ada pertanyaan berikutnya dari Pak Runi. Kaki pergelangan tiba-tiba sakit dan pincang. Apakah ini termasuk syarat kejepit? Karena pergelangan terhadap jalan dan pincang dia terasa sakit. Ya, jadi pergelangan ankle ya, ankle ini bisa karena dia posisi salah atau panjang sebelah, ya bisa juga panjang sebelah, akhirnya dia pendek sebelah kanan, dia numpuk sebelah kanan, ankle-nya kena sebelah kanan, ya makanya orang sakit plantar fasciitis pun ya kita lihat dulu kakinya panjang sebelah atau enggak. Kadang orang cuma fokus ke telapak kakinya, padahal yang penekanan itu karena dia pendek sebelah, akhirnya kan ergonomis, apa homeostasis tubuh kita itu ergonomis kan, dia akan menyimbangkan ya. Nah, dia pasti ke sisi yang pendek, akhirnya ketekan terus ya. Nah, atau ya karena cedera, tadi ya cedera misalnya trauma, dia main bola atau apa, atau loncat-loncat, badannya gemuk, ya pasti sakit ankle-nya, ya. Nah, macam-macam tekniknya. Kalau misalnya memang dia inflamasi karena ketekan, berarti kita traksi, ya. Tapi kalau dia misalnya traumanya masuk ke dalam, berarti kita keluarkan, ya. Misalnya endorotasi, kita eksorotasi, ya. Atau dia terlalu ke depan, kita tekan em, eh, tulang di depan itu, ya kita tekan ke bawah, trak, udah aman biasanya, ya itu. Nah, bantulah dengan yang lain setelah dibenerin, ya karena kasihan, ya kalau nggak ditambahin yang lain, ya lumayan lah berasa maksudnya. Tapi sudah aman dia untuk jalan, ya untuk jalan udah aman, ya itu. Oke. Selanjutnya dari Rosati,
bagaimana jika bantalan menipis atau habis yang berakibat kaku dan sakit? Silakan Pak Alpian. Ya, bantalan habis, ya akhirnya kan kompresi fraktur ya. Jadi bantalan habis nanti tulang ketemu tulang. Tulangnya tadi kotak ya bisa jadi segitiga ya namanya kompresi fraktur ya bukan patah ya. Jadi kompresi akibat dari kompresi bantalan habis tulang ketemu tulang akhirnya jadi kompresi fraktur ya. Bisa bentuknya segitiga, bisa bentuknya kotak nggak beraturan ya. Nah, itu untuk mengembalikannya nggak bisa ya. Caranya adalah merenggangkan. Nggak ada masalah. Ada pasien saya malah sudah tipis banget tulangnya ya. Nah, caranya apa? Kita renggangkan. Ya, kita renggangkan, kita edukasi senam, kita kasih herbal ya untuk membantu. Kita treatment ya, nggak apa-apa. Nah, tapi nggak bakal bisa balik ya, nggak bakal balik ya, karena itu sudah terjadi ya. Sama kayak orang OA sudah ngelok ya, sudah ngunci ya, sudah grade 4, sudah habis bantalannya, ya harus operasi memang ya, karena tidak akan bisa ya, kecuali dia masih grade 1, 2, 3 masih bisa dia nekuk, masih aman ya, itu masih bisa ya. Tapi kalau dia sudah sudah dia ngelok nggak bisa ya. Ini saya sambil balas link. Oke, lagi Bapak Ibu silakan yang mau raise hand bisa langsung cuman di chat tuh diangkat. banyak banget, cuman aduh bacanya satu-satu lumayan ya. Iya, Yang ada. langsung boleh bagi yang ingin Saya menanyakan langsung, langsung. Pak. Oke, langsung. Bapak Abdul Langsung. Holik Soleh. Ya, Silakan Pak, namanya dari mana? saya Abdul Holik Soleh dari Sumeneb, Madura. Iya, ya Pak. Ya. Terangkan Eh, Pak. Kalau saya tadi nyimak, Pak, itu jadi herbal itu sifatnya untuk menghilangkan nyeri dan keradangan. Ya, antioksidan Jadi, juga Pak. Antioksidan itu perbaikan. Kan di situ kan ada inflamasi. Proses inflamasi itu ada superoksid ya. Namanya iya, apa tuh namanya superoksid apa tuh namanya? Radikal bebas ya. Nah, iya, iya. itu membantu dari situ. Jadi intinya untuk nyeri kan gitu, Pak ya. Ya, benar. Ya, betul. Jadi yang saya tanyakan di sini, adakah pilihan herbal jika terjadi kontraindikasi? Contohnya orang dengan saraf kejepit tapi dia punya penyakit jantung, ginjal atau liver begitu. Apakah ada pilihan herbalnya, Pak? Terima Oke. kasih. Wah, ini minta kelas lain lagi nih. Ini nanti ngomong sama Mas Agi nih. Ini kelas farmakologi nih, beda lagi ya. Ya, siap. Siap. Tapi saya jawab ya. Jadi ya makanya kita belajar farmakologi herbal itu harus Pak. Ya karena herbal itu kadang-kadang yang tadi saya bilang, orang minum jahe, misalnya sakit mah, lambung, dia kembung misalnya. Dia demam, tapi dia kembung ya. Dia minum jahe terus. Perih lah pasti, inflamasi. Nah, jahe itu boleh dipakai sedikit aja ya, dicampur dengan yang lain untuk menetralkan iritasinya karena dia menggesek terus ya. Nah, makanya kita tambahin kunyit, tambahin temulawak ya, tambahin adas ya, tambahin jahe boleh ya, nggak ada masalah ya, atau patikan kebu boleh ya. Nah, dia disandingkan. Jadi jangan satu aja. Nah, sama kayak tadi herbal dia sendi, tapi dia punya lambung. Sedangkan kita gunakan misalnya kayak kencur kan pedas ya, kencur pedas. Terus kita gunakan lagi jahe ya, tapi dia nggak ada bantu dengan yang lain. Ya nanti lama-lama iritasi lambungnya. Ya, memang dia tidak sekuat medis ya. Kalau medis itu kan dia kortikosteroid langsung perih ke lambung ya. Terus ini siapa yang ngomong nih? Biar dimatiin dulu. Ya, lanjut Pak. Oke. Nah, Oke. jadi, Pertanyaan selanjutnya ya Pak Alvin ya? oh ya sudah kalau mau. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya kita baca dari chat nih Pak ya. Dari Omi ya. Dari Omi beliau bertanya, setahun yang lalu saya kena HNP. Triformis sindrom, merasa nyeri tajam menjalar dari bokong kanan Ya. ke paha, ke betis, dan di ujung kaki terasa kesemutan. Di telapak kaki ada area sebesar koin kecil agak baal. Setelah dilakukan fisioterapi 3 kali dan akupuntur beberapa kali,
Semua keluhan 90% hilang. Oke. Tapi sampai sekarang tersisa ada sedikit nyeri seperti kalau disuntik di daerah bokong. Jadi nyerinya itu seperti nyeri disuntik daerah bokong. Terutama kalau duduk lama. Ini bagaimana cara mengatasinya, Pak Alfian? Ya, kalau saya ya kombinasi itu boleh. Makanya saya bilang kombinasi terapi treatment itu sangat menentukan. Jadi kalau saya ya tetap benarkan dulu posisinya. Setelah itu ya boleh akupuntur, boleh TENS ya, boleh ultrasound ya, boleh herbal ya, boleh menggunakan TENS ya atau yang lain. Nah, tapi posisi dulu dibenarkan. Karena ya bisa aja di L4, L5, S1-nya yang masuk ke dalam itu ya. Jadi L5 S1-nya masuk ke dalam ya kita naikkan ya. Nah, perifoz misalnya itu ya mungkin karena aplikasinya setelah dia ketekan itu dia menjalar ke periform syndrome ya. Memang di periform syndrome itu yang di BL berapa? BL41 ya, BL40 ya. Ya di bokong itu. Nah, itu memang yang ditusuk sering pasti ya. Atau dia di muscle ya, dekat gluteusnya itu ya, daerah situ ya, di periformisnya itu ya, di muscle atau di jarum ya, di BL bladder ya itu. Nah, itu bisa dibantu dengan itu ya, tapi benarkan dulu kalau saya itu ya, makanya pasien itu cepat ya. Sekali terapi sudah bagus ya, 2 kali terapi ya, kecuali kasusnya kayak anak tadi ya. Anak tadi kan memang sudah bengkok banget, bending banget. Nah, itu harus berapa kali ya. Tapi hasilnya kan bagus ya, alhamdulillah. Oke, ini ada pertanyaan. Banyak yang ini juga ya ingin mengikuti pelatihan. Ini mungkin saya yang jawab ya. Nanti dulu. Bapak Ibu Nanti sekalian, kita memang acara ini kita webinar ini secara online memang sangat terbatas untuk prakteknya ya. Ya. Tapi apapun yang kita lakukan secara online, insya Allah kita ke depannya memang mempunyai rencana dengan pendalamannya secara offline. Nanti Bapak Ibu tinggal menerima kabar dari kami, tetap stay di grup-grup Aspetri maupun sahabat Aspetri, akan mendapatkan informasi-informasi tentang pelatihan-pelatihan yang secara offline dalam hal pendalamannya. Mungkin itu jawabannya. Terus nanti coba saya cari lagi tadi. Mungkin ada yang mau tanya langsung, silakan yang di kamera. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Oke, baik, Bu Ina Pahroza, silakan. Iya Pak, ini dengan Bapak Alfian. Ya, Bu Ina. Ini saya kita menyampaikan Pak tentang saya dari Ina Faroza Pak dari Pekanbaru Riau. Ini kasus suami saya Pak, kalau nggak salah sih diagnosa dari dokter setelah MRI itu namanya apa? Bantalan di antara tulang belakangnya itu katanya kering itu Pak. Nah itu kira-kira solusinya bagaimana Pak? Terima kasih. Oke, terus selain itu apa masanya tuh yang dirasa dia apa, misalnya nyeri atau apa, Nyeri, menyamar, nyeri terus luar biasa Pak sampai daerah kaki, sampai leher. terus kesannya tuh ada nggak kesannya? Kalau kering doang kan ya masih oke kalau tetap pada posisinya, tapi kalau dia sudah nekan ya biasanya dia menjalar, nyerinya minta ampun. Di situ Iya. kan ada kesannya, bisa dibaca kesannya, misalnya bulging disc ya, atau prostrusi atau ekstrusi ya. Di situ pasti ada kesannya ya, kesannya misalnya kanal stenosis ya, dia kanal menekan stenosis misalnya ya, pasti ada itu ya. Nah, itu harus harus kita perhatikan dulu, jangan satu posisi aja ya, karena kalau medis ya kalau nggak tindakannya obat, suntik, endoskopi, operasi biasanya itu. Nah, makanya detail dulu apa tuh ya dari hasilnya ya katakan, karena kan saya nggak lihat nih pasiennya, nggak ketemu langsung, gimana saya mau provokasi ya gitu ya. Kalau saya posisi tetap posisi ya. Oke, ini ada resen dari Pak Agus ya, Agus Supriyadi. Silakan Pak Agus ingin bertanya kepada pemateri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah diberikan waktu. Saya Agus Supriyadi dari RPL Angkatan Pertama dari Cilegon, Banten. Kameranya buka. Ya. Bagus, kameranya buka tuh kata Pak Ketum.
Aduh, ini lagi anu nih, mohon maaf belum bisa buka kamera nih. Ngurus pasien ya. Pasien. Modus. Mohon maaf ini. Modus Pak Agus. Ya. Izin bertanya ini Pak Alfian. Jadi ada kasus apa namanya tangan ya. Tangan itu baal gitu ya. Baal kemudian apa namanya untuk fleksi ekstensinya sangat apa terganggu lah ya, sehingga terjadi snap juga dia. Snap artinya jepret apa tangan itu apa namanya apa pergerakannya itu apa sulit istilahnya kayak apa namanya yang mobilisasinya terbatas. Ya snap itulah jepret Sebelah jepret doang, jepret kan? gitu. Sebelah doang kan? Betul. Dilakukan pemijatan sudah, kemudian akupunctur sudah, kemudian pokoknya jenis-jenis pokoknya terapi apapun sudah dilakukan. Kemudian dicek apa ya gula darah, kemudian asam urat dan sebagainya, ternyata ada sedikit kolesterol kan gitu, apa dicek itu. Nah ternyata memang apa namanya setelah dikasih obat kolesterol agak sedikit mendingan lah kan gitu. Kalau menurut Pak Alfian itu penanganan yang paling tepat seperti itu bagaimana? Artinya tangan-tangan di sela-sela itu sakit semua itu apa namanya Pak Alfian? Jadi kayak sejenis apa ya rheumatoid arthritis lah ya. Jadi hanya sebelah kan, sebelah ya, sebelah nggak ya, bukan kedua ya? Iya sebelah. Jadi sebelah tangan kiri ya kalau tidak salah itu. Okay. Gitu. Jadi kalau menurut Pak Alfian penanganan yang paling tepat itu bagaimana itu Pak Alfian? Karena ya apa yang saya jelaskan seperti itu tadi artinya pribadi nih kayaknya. Iya, dengan penanganan yang sangat istilah katanya kita urutlah istilahnya dari pemijatan, dari akupunctur dan sebagainya, yaitu tadi endingnya ternyata dicek, saya pikir asam urat, nggak taunya malah kolesterol gitu loh. Kolesterolnya cuman ya naik sedikit lah sebenarnya 200 berapa ya 210 kalau tidak salah itu. Kurang sentuhan kayaknya Pak Agus. Gimana? Kurang sentuhan kayaknya. Iya, gitu dia. Jadi ketika tangan sudah saya tangkap, sudah saya tangkap. Iya. Jadi kemudian tangan ditekuk itu kalau istilahnya siku itu ya ditekuk apa namanya apa ya ditekuk apa kemudian ngebuka itu sakitnya luar biasa itu. Itu bagaimana penanganan yang paling tepat bagaimana Pak Alfian? Terima kasih. Oke, jadi sebenarnya sudah saya tangkap dari awal, tapi panjang aja ya, nggak apa-apa ya. Jadi kalau dia sudah sebelah, pasti itu saraf. Saraf dari sertikalnya. Ya, kalau kolesterol dikit itu nggak ada masalah. Ya, kalau kolesterol itu pasti dua-dua. Dia kesemutan atau baal, ya, pasti dua-dua. Pundaknya berat, ya, lehernya berat, ya. Ini cuma sebelah. Makanya tadi saya tanya sebelah ya, tangannya sebelah ya. Nah, tapi kalau dia memang jari-jarinya nekuk semua dua-dua, berarti rheumatoid arthritis. Ya, cek anaifnya, ya. Kalau mau tambah labnya anaif, ya. Tapi kalau dia cuma sebelah, ya udah ketahuan susah nekuk, ya sakit semua jari-jarinya, ya itu dari servikal, ya dari servikalnya coba dicek, ya kemungkinan ada kejepit, ya. Nah di servikal itu kan ada saraf kita brachialis namanya. Nah brachialis itu akan ke ulnar atau ke radialis, ya. Nah itu nyerinya pasti akan ke bawah-bawah, akhirnya kaku, karena sistemnya di belakang, ya sistem bermasalah. Nah, penanganan bagus sudah benar ya dengan akupunktur tadi ya dengan pijat. Nah, cuman mungkin pas mijet atau membenarkan posisinya kurang pas. Kalau menurut saya itu ya tidak pas pada posisinya. Ya, kadang dia tuh ada tulang ya kalau kita sensitif ya. Tangan kita sensitif atau kita melihat ya. Kadang dia agak bengkok begini. Ya. Kadang dia ke bawahnya ke sebelah kiri. Jadi ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Ada yang masuk ke dalam. Nah, itu beda-beda teknik ya. Ada yang kita tekannya begini, ya, ada yang kita tekannya begini, ya. Ada yang kita traksi, ya. Ada yang sambil dia tengkurap. Nah, yang mana yang kita mau dibenerin? Makanya saya tuh kadang-kadang juga heran, banyak banget ya yang di video itu saya juga bingung ya, belajarnya dari mana ya. Nah, padahal ada teknik-tekniknya tertentu aja sebenarnya, nggak mesti semua. Yang mana dia yang kita kenakan, misalnya torakal 1. Kan kita nggak mungkin torakal 1 itu mau kita sambil guling, kita pegang, nggak dapat pasti. Sambil tengkurap pasti. Sambil tengkurap kita pegang kepalanya, baru kita beginikan. Itu baru dapat torakal. Ya.
Nah, kalau misalnya servikal mana? Satu, oke lah satu masih boleh sambil terentang ya. Nah, C2, C3, C4 ada tekniknya lagi. Kalau misalnya terlalu mendem, kita sambil tarik ya. Jadi kita pegang, kita sambil tarik. Itu juga bisa kepake ya. Nah, tapi nggak semua ya, maksud saya nggak semua. Nah, malah semua itu sudah benar, sebenarnya sudah kena ya. Dia karena semua tadi balik lagi. Nah, itu banyak kejadian gitu ya. Itu rahasianya sebenarnya. Ketahuan rahasianya. Oke, bagus itu ya kali ya. Ini jam berapa Mas Agi dibatasin? Oke, Pak Terima Alfian, kasih Pak maaf. Alfian. Terima kasih Pak Agus, Pak Alfian. Tadi pagi lagi ke belakang sebentar. Jadi teman-teman juga tadi ada pertanyaan tumit ya. Itu kalau misalkan ada terapi totok 9 saraf yang kalau saya lakukan itu biasanya di mata kaki ya. Di mata kaki itu dipijit aja di belakangnya. Itu bagian belakang. Kalau yang tengah di bawah, kalau yang depan itu di depan. Jadi keliling. Yang lebih bagus sekeliling mata kaki itu kita pijit gitu ya gitu. Kita putar gitu ya. Itu bisa dilakukan. Nah, kemudian untuk kombinasi herbal segar. Saya pernah menemukan klien yang punya gangguan saraf kejepit, dia sudah ke rumah sakit, sudah beberapa terapi yang dilakukan gitu ya. Itu bisa kita panaskan dulu jalur tulang belakangnya. Jadi pemanasannya dengan apa? Dengan jahe. Jahe itu diparut atau ditumbuk ya, kemudian ditempelkan di saluran samping tulang belakang. Jadi kita taburkan gitu. Nanti dia akan hangat. Nah, dari penghangatan itu bisa dilakukan totokan ringan di sana gitu ya. Nah, kemudian juga saya sendiri mengalami 4 tahun yang lalu saraf kejepit itu. Jadi efeknya itu ke tulang ya, sampai ke tulang itu nyerinya luar biasa dan kalau tidur itu saya nggak bisa langsung bangun ngangkat badan gitu. Tetapi saya harus miring dulu, muter dulu, pelan-pelan mengangkat tubuh baru bisa bangun. Nah, itu beberapa kombinasi yang saya lakukan adalah pertama tadi saya bilang, saya menikmati dulu sakitnya. Saya nikmati sakitnya, saya lakukan meditasi, kemudian ya kita mencoba karena terapi kita ini holistik ya, kita melakukan terapi ini bukan hanya karena berbagai metode juga bisa kadang-kadang menyembuhkan saraf kejepit ini. Tapi saya kombinasikan dengan bagaimana berdamai dengan diri sendiri. Jadi kita memaafkan tubuh kita dialog dengan tubuh kita, dengan seluruh tubuh. Ini bisa dilakukan sebelum tidur atau misalkan kita lagi rileks, lagi nonton gitu. Sekali-sekali ucapkan terima kasih, ucapkan kasih sayang kepada organ tubuh kita. Nah, kenapa? Karena pada saat kita sakit ini sebenarnya tubuh kita butuh perhatian. Perhatian khusus ya, Bapak Ibu. Jadi pada saat dia butuh perhatian khusus inilah kita harus memperhatikannya. Nah, kadangkala kita pergi ke alternatif, ke dokter, ke rumah sakit untuk mengobati ini. Padahal kita sendiri nggak sadar, kita nggak pernah terima kasih dengan tubuh kita. Ini yang paling penting. Ya, sekali-sekali ajalah dialog tubuh kita ini. Ya, ucapkan terima kasih, terus nikmati rasa sakitnya itu. Nanti Anda akan ketemu metode pengobatan yang tepat. Ya, bukan berarti dokter tidak bagus, alternatif tidak bagus, semua bagus. Tetapi kalau Allah tidak menyembuhkan sebuah penyakit itu tidak akan sembuh. Nah, kita juga ada beberapa produk yang bisa menggunakan yang sudah jadi ya Bapak Ibu, dari sambiloto, dari daun sendok, tapak liman, dan beberapa macamnya. Nanti Pak Agi mungkin akan jelaskan. Nah, itu bisa digunakan dan itu sangat efektif untuk menghilangkan rasa nyeri. Nah, kalau saya ahli hipnoterapi, saya bisa menghilangkan rasa sakit itu dengan sugesti. Jadi menggunakan autosugesti itu kita bisa menghilangkan atau anestesi tubuh tanpa kita memberikan obat. Nah, tetapi yang perlu diperbaiki, yang perlu dibenarkan itu kerusakan atau terjepitnya itu. Nah, makanya tadi Pak Alfian bilang perlu sentuhan. Ya, sentuhan itu bukan berarti kita suara saya putus-putus ya? Jelas. Pak Agi mungkin suaranya dimatikan dulu. Jelas. Ya. Nah, jadi mencoba untuk dialog dengan diri sendiri. Nah, jadi kemudian ada beberapa herbal atau metode terapi bisa jadi menggunakan pemanasan tulang atau menggunakan
titik-titik saraf tertentu yang kita gunakan. Nah, kalau untuk bilvasi tadi di sini juga ada Bu Sri ya, humas kita dari Aspetri itu ahlinya bilvasi. Banyak teman-teman yang sudah mukanya belok ke kiri ke kanan itu insya Allah bisa baik dengan terapi akupunturnya Bu Sri. Nah, itu aja dari saya teman-teman ya. Nanti kalau misalkan mungkin teman-teman bisa memberikan masukan, apalagi yang mungkin akan kita berikan di pelatihan-pelatihan atau webinar Aspetri. Karena di Aspetri ini untuk teman-teman Aspetri juga banyak sekali yang memiliki keilmuan. Ayo kita berbagi bersama, karena dengan kita berbagi ini insya Allah ya, mungkin Pak Alfian juga bisa melakukan. Ada juga yang nanya, Pak Alfian bagaimana kalau kita lakukan pelatihan? Nah, ini Pak Alfian lagi bangun klinik yang besar di rumahnya, lagi dibangun. Ini nanti kita bisa bikin pelatihan di sana, kemudian bisa berbagi ilmu ya. Jadi itu aja dari saya. Silakan Pak Agi dilanjut. Jadi yang kayak mana dia? Oh, ada. Baik, ini menyambung tadi Pak Ketum ya. Kita punya produk yang berkaitan dengan keluhan apa yang sedang dibahas sama Pak Alfian tadi. Ini sih hanya solusi ya bagi teman-teman yang kesulitan untuk mendapatkan ramuan yang untuk masalah saraf kejepit, mengenai sakit, nyeri, dan sejenisnya. Kita Aspetri ada bekerjasama dengan salah satu produk yang untuk memang peruntukannya untuk saraf kejepit dan masalah nyeri kaki maupun sendi. Produk tersebut itu 100% herbal, tanpa obat kimia apapun, dan sudah terdaftar di BPOM. Ada beberapa jenis isinya, termasuk ada sambiloto, daun sendok, ada mengkudu, itu terdapat, dan lain-lain isinya masih banyak lagi. Jadi kalau Bapak Ibu yang memang membutuhkan produk tersebut bisa menghubungi kami dari pusat, silakan menghubungi saya ataupun nomor humas lainnya boleh dihubungi untuk mendapatkan produk tersebut. Produknya mungkin saya bisa tunjukkan ya, bentuknya. Ini buat membantu saja. Produknya seperti ini. Nanti bisa. Terus nanti yang bagi yang ingin produk Pak Alfian yang tadi di share di gambar ya, di video, bisa juga menghubungi saya ataupun humas untuk mendapatkan produk-produk dari Pak Alfian tersebut. Jadi baik Bapak Ibu, ini acara kita mendekati penghujung. Pak Alfian bagaimana? Apakah numpang tanya satu Pak? Masih ada lagi? Oh, dari ada satu pertanyaan Pak. Pak Tahir Effendi dari Lampung. Silakan Pak Tahir. Betul. Untuk Pak Ketum tadi ada yang sampaikan bahwa untuk menghadapi penyakit dalam tubuh kita perlu berdamai dengan tubuh kita sendiri. Nah, ini metode cara perdamaian dengan tubuh sendiri bagaimana metodenya, atau teknisnya, atau gimana kiat-kiatnya Pak? Mohon penjelasan. Ini Pak Ketum harus ada Zoom sendiri nih kayaknya. Iya. Ini Pak, sebenarnya kita ini pertanyaannya di luar konteks ya. Iya. Tapi nggak apa-apa Pak. Tapi nanti dikasih kisi-kisinya lah sama Pak Ketum. Sebentar aja mungkin Pak Ketum ya. Baik. Jadi saya punya metode terapi karena saya ini senang berguru, senang belajar Bapak Ibu. Dan alhamdulillah yang dicoba itu saya sendiri gitu dengan sakitnya ini gitu. Ini yang menarik gitu ya. Saya praktisinya, saya yang diterapinya gitu. Jadi awalnya saya ini pernah mengalami tabrakan motor 2 kali, mobil 1 kali. Jadi saya sempat merasakan otak saya ini seperti ribuan jarum menusuk di di kepala ya. Nah waktu itu memang karena saya tahunya belum tahu herbal, saya minum namanya obat Cina, namanya adanya Yunan Bayo ya, Yunan Bayo. Jadi itu saya gosokkan ke kepala, kemudian saya saya terapi, saya minum gitu ya. Tapi itu nggak efektif. Nah akhirnya di tahun 97 saya pernah gegar otak dan saya 3 hari nggak sadar. Nah saya akhirnya berdoa juga, saya mencoba. Jadi gini, pada saat segala sesuatu kita tidak bisa memberikan solusi, coba berdoa. Coba pasrahkan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ya Allah, saya terima sakit saya ini, saya nikmati, kemudian
berikan solusi. Tunjukkan apa salah saya, apa dosa saya, dan kalau misalkan saya diberikan solusi, mudahkan. Nah, akhirnya waktu itu saya belajar tentang otak kiri dan otak kanan. Kemudian saya belajar lagi tentang ESP, meditasi, dari segala macam terapi, totok, pijet. Nah, akhirnya saya menemukan sebuah konsep menggunakan visualisasi, afirmasi, dan menggunakan imajinasi. Dan itu ternyata 3 tahun saya lakukan dari tahun 98, 99, 2000, itu total sembuh. Bahkan otak saya itu lebih pintar dari sebelumnya. Yang tadinya tiap malam sakit perut, sakitnya luar biasa, itu sembuh. Nah, metode ini saya gunakan dengan bukan hanya untuk terapi ternyata, untuk materialisasi juga bisa. Akhirnya saya menggunakan metode ini untuk bagaimana jalan-jalan ke luar negeri gratis, bagaimana mendapatkan rumah gratis, bagaimana mendapatkan kebahagiaan. Ini bisa. Nah, alhamdulillah saya dulu waktu saya bekerja di salah satu BUMN, saya setiap setahun itu bisa 3 kali jalan-jalan ke luar negeri. Jadi orang bilang tukang jamu jalan-jalan ke luar negeri, ternyata bisa. Bahkan uang pun bisa datang sendiri. Dengan apa? Dengan berdamai dengan diri sendiri. Nah, cara pengobatan yang saya lakukan adalah menerima, Bapak Ibu. Pada saat kita melakukan terapi, kalau misalkan racun atau energi negatif yang ada di pikiran kita masih ada, kita tidak akan mudah untuk melepaskannya. Tetapi kita menerima dulu. Angkanya berapa? Beli nilai masalah Anda. Kemudian kalau angkanya sudah 10 itu sangat berat. Sama halnya seperti kita mengkonsumsi ramuan atau herbal atau obat dokter. Kalau lambung kita masih kotor, racun kita masih banyak di dalam tubuh, kita minum obat apapun itu tidak akan cepat hasilnya. Tetapi pada saat kita menerima, setelah itu melepaskan di pikiran bawah sadar kita, memaafkan masalah yang ada pada kita, itu akan lebih mudah. Pada saat zero mind, ya saya bilang zero mind, 0 bahasa pikiran, tanpa menganalisa. Gunakan otak kanan kita untuk menciptakan imajinasi. Misalkan Bapak Ibu ada masalah di jantung, bayangkan aja jantungnya atau lihat gambar jantung. Kemudian ganti baru jantungnya dengan yang baru. Jadi manajemen seolah-olah yang kita lakukan. Ya, begitu Pak. Jadi berdamai dengan diri ini memang tidak mudah. Tetapi ada tekniknya, ada caranya untuk melakukan itu. Nah, kebetulan saya mendalami itu dari tahun 98 sampai sekarang. Dan ternyata itu sangat efektif, Pak. Nah, nanti mungkin kita bisa bikin kelasnya ya, kalau mau namanya auto suggestion power. Kalau saya bilang, saya namakan seperti itu. Siap. Saya rasa itu, Pak. Kalau memang ada kelasnya bisa ikut itu, Pak. Iya, dulu tahun 2006 saya sudah buka kelas, Pak, tapi private ya, jadi nggak umum gitu, karena kesibukan juga ya. Boleh Pak, nanti kita ini kan. Makasih Pak. Terima kasih. Ya. Baik, Pak Nar, penjelasannya ya, autosugesti, afirmasi. Autosugesti ya, betul. Setiap keluhan kita menggunakan ASP, insya Allah lebih bisa berjalan karena di sana ada syukur dan ikhlas. Oke, baik Pak Alpian. Selanjutnya, apakah ada yang masih bertanya? Kalau tidak ada bertanya, mungkin kita tutup ya Pak Alpian. Atau gimana Pak Alpian? Boleh. Ya, intinya kesimpulannya ya sahabat sedikit ini memang sudah jelas ya posisi dan memang kesembuhan semua milik Allah. Ya. Jadi kita nggak bisa ya, oh ini metode ya. Kita kan disuruh Allah belajar, disuruh Allah kita menambah ilmu. Nah, dengan menambah ilmu itu kita bisa tahu diagnosa dan tahu intervensi. Ya, tapi hakikatnya tetap kesembuhan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita dapat ilmu pun Allah yang menggiring kita. Ya, semuanya kita serahkan ke atas. Ya, mau kemana arah kita, bertemu di sini, bertemu di seminar Zoom ini juga. Ya, itu semua Allah jodohkan. Ya. Mungkin itu saja ya Mas Nagi. Nanti kalau bisa diisi link absensinya biar nanti kalau ada berikutnya bisa kita informasikan di chat ada di grup ada di absensi. Oke, baik. Siap. Mungkin ada penghargaan berbentuk sertifikat secara simbolis untuk Pak Alpian. Ya, makasih. Bentar.
Nah, ini bentuk sertifikat untuk pemateri. Untuk Alpian ya, kami serahkan secara simbolis. Terima kasih telah mengisi acara webinar pada hari ini. Sama-sama. Terima kasih buat teman-teman sekalian ya yang tidak bisa. Terima kasih Pak Alpian. Makasih Pak Oke. Alfian. Kasih Pak Alfian. Salam dari Bangka Belitung. Kasih Pak Ketum dari Semarang. Oke, Terima baik. kasih. Mana Bapak Bangka Ibu Belitung, Terima mana yang kasih Bangka Belitung. Pak Alfian. Semoga teman-teman ilmunya yang berkah ya. berbahagia. Acara webinar ini telah kita lalui bersama. Teman-teman mahasiswa. Dan tibalah kita acara terakhir, yaitu acara penutup. Sebelum kegiatan webinar ini berakhir, saya Agi Wagianto selaku Sekretaris Umum dan selaku moderator memohon maaf bila ada segenap khilaf dan salah, dan kepada Allah marilah kita sama-sama memohon ampun. Sama-sama. Marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Demikianlah saya akhiri dan saya ucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara webinar Aspetri pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa sekali. Terima kasih buat semuanya. Sangat luar biasa sekali. Kalau bisa dibuat continue. Ya, Bismillah. Ya, Insya Allah kita adakan continue ya nanti ya. Alfian, saya tadi sudah ngechat ya di admin yang alamat Pondok Kelapa. Oh, boleh. Sudah buat janji juga. Terima kasih. Sama-sama. Ya, teman-teman, ini yang contoh sertifikat ya. Nanti kalau yang mau sertifikat bisa langsung. Nah, ini ada Pak Jin yang mendapatkan sertifikat dan ini bisa kita gunakan. Untuk informasi bagi yang belum atau ingin mendapatkan sertifikat, silakan menghubungi admin. Nanti kita buatkan sertifikat untuk webinar hari ini. Nanti ada ongkos penggantinya itu sebesar 50.000 saja. Yang penting makan Indomie aja deh ah. Silakan ya bagi yang berminat. Tapi memang Zoom ini adalah Zoom acara kita gratis. Kuning buat Ipeng. Sangat luar biasa sekali Aspetri. Ya. Materinya bayar sertifikat ya semua teman-teman. Ya. Materinya bisa di-share. Insya Allah nanti kita akan tetap berbagi terus, mungkin sebulan bisa 2 kali. Tetap doakan agar kami DPP selalu bisa memberikan terbaik